Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Profesor Dr. Insinyur Bondan Tiara Sofyan, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, saya ingin bicara dengan kalian mengenai bela negara. Baik anak-anakku sekalian, Ibu ingin mengajak kalian melihat Indonesia kita yang tercinta ini. Indonesia kita ini terdiri dari demikian banyak pulau, lebih dari 17.000 pulau, 17.395 pulau. Kita merupakan negara dengan negara pantai, dengan garis pantai yang terpanjang kedua di dunia. Dan yang paling istimewa, kita punya demikian banyak suku bangsa, 1.300 lebih suku bangsa. Kita punya jutaan, 260 juta lebih penduduk. Dan satu lagi yang merupakan kebanggaan kita semua, bahwa negara kita ini demikian kayanya. Kalau kalian lihat, Papua itu punya kekayaan tambang emas yang luar biasa. Satu gunung emas semua. Kemudian di laut kita punya macam-macam ikan. Kita punya tambang yang lainnya, kita punya nikel, kita punya boksit, kita punya yang lain. Alam kita demikian indahnya. Ada Raja Empat di Papua sana, kita punya banyak sekali destinasi wisata. Walaupun saat ini kita harus agak diam-diam sedikit karena sedang menghadapi COVID. Tidak boleh wisata dulu terlalu banyak. Dan tanah air kita juga sangat subur. Jadi kita demikian kaya. Dari sisi kebudayaan, kalian bisa lihat budaya yang di Aceh jauh berbeda dengan budaya yang di Papua. Mereka semua sebuah kekayaan buat Indonesia. Kemudian juga ada budaya Jawa, ada di Kalimantan juga sendiri berbeda, di Sulawesi juga berbeda. Itu semua merupakan keragaman yang harus kita syukuri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ibu ingin mengajak kalian semua, yuk kita lihat sejarah Indonesia kita yang demikian besar, demikian beragam, namun bersatu menjadi Indonesia. Kalau kita lihat sejarah dan kemudian setelah itu berganti presiden, kita membangun kembali terjadi sebuah gerakan reformasi tahun 98 di mana mahasiswa kembali turun dan menuntut untuk pergantian pimpinan, menuntut demokrasi, dan terjadilah reformasi tahun 98. Tapi demokrasi yang dituntut saat itu kita belum siap, ya, sehingga terjadilah konflik-konflik horizontal. Kita tahu di Ambon pada tahun 99 sampai 2002 ada konflik horizontal antara Islam dan Kristen. Kemudian setelah itu kita punya sejarah pahit. Tim lepas, Timur lepas tahun 99. Pada tahun 2001 terjadi konflik di Sampit antara suku Dayak dan suku Madura. Tahun 2002 ada sejarah lagi, Sepadan Legitan lepas. Tanpa peluru, tanpa invasi, tapi melalui mahkamah internasional. Kemudian Aceh juga hampir lepas, sehingga harus diberlakukan daerah operasi militer tahun 2003. Itu adalah ancaman-ancaman yang telah terjadi sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya apa? Ada narkoba, ada terorisme, radikalisme, korupsi. Dan mungkin kalian masih ingat di akhir tahun lalu, tahun 2019, itu ada masalah di Papua yang menyebabkan hampir terjadi bentrok. Dan kalau kita lihat saat ini ada lagi ancaman yang sekarang kita sama-sama sedang hadapi, COVID-19 yang telah memakan banyak korban, dan COVID-19 sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Bahwa tantangan, ancaman itu ada terus untuk negara kita. Ya, sehingga kita harus siap, tidak berpangku tangan, dan harus tahu bahwa tidak ada negara yang aman tanpa ancaman. Nah, oleh karena itu, strategi pertahanan negara kita yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 3 tahun 2002 itu menyebutkan bahwa yang namanya pertahanan itu terkait 3 hal. Pertama, menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan yang ketiga menjaga keselamatan bangsa. Dan terhadap ketiga hal ini ada ancamannya, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer. Nah, bela negara ini harus kita miliki oleh seluruh warga negara. Ya. Sekarang apa itu bela negara? Supaya kalian tahu bahwa bela negara itu bukan angkat senjata. Jadi bela negara itu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan seluruh warga negara, baik perorangan maupun kolektif, ya, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Itu bela negara. Jadi sikap ya, tekad, sikap perilaku, bukan harus mengangkat senjata. Bela negara ada landasan yuridisnya ya. Dia diatur dalam UUD 45 pasal 27 dan pasal 30, kemudian juga di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kenapa kita harus bela negara dan bahwa bela negara bukan angkat senjata? Akan adanya perang dengan jenis baru, perang modern. Kita kenal sebagai proxy war. Proxy war itu perang yang kayak orang ketiga ya. Jadi ada dalang di belakang yang berkelahi antara A sama B tidak sadar bahwa mereka berkelahi karena ada yang manas-manasin di belakang. Metodenya brainwashing. Jadi brainwashing itu tahap pertamanya mengubah ideologi. Akan mengatakan kepada kalian Pancasila itu tidak betul. Nah, kemudian setelah itu akan dibentuklah pemberontak dalam tanda kutip separatis yang akhirnya secara tidak sengaja, secara tidak sadar mereka akan mengikuti kemauan dari orang yang melakukan brainwash tersebut dan akhirnya lewat orang-orang ini menguasai Indonesia. Salah satu cara kalian menunjukkan kalian berbela negara adalah berprestasi. Kerja keras untuk meraih prestasi sehingga kalian bisa mengibarkan bendera merah putih dengan hobi kalian masing-masing. Tidak harus prestasi akademik, bisa prestasi yang lain. Kalian suka menari, jadilah juara menari. Jadilah orang yang extraordinary. Ya. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian eranya medsos. Kita harus mengisi ruang publik dengan konten-konten yang baik. Jadi ibu menghimbau, mari kita isi konten-konten medsos kalian dengan berita-berita yang baik. Bagi yang senang bikin animasi yang bagus-bagus tentang Indonesia. Sebagai penutup, ibu ingin menyimpulkan atau mengingatkan kepada kalian semua bahwa bela negara itu bukan hanya angkat senjata, tidak harus jadi tentara. Bisa menjadi kader bela negara, melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah bela negara. Dan di era new normal saat ini, mari kita lakukan bela negara dengan cara yang simple. Dari sisi kesehatan, patuhi protokol kesehatan, disiplin menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Di ranah sosial budaya, kalian harus rela berkorban, tetap tenang dan tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax. Dan kalian sekarang ada di rumah, belajar di rumah, tetap kreatif, tetap inovatif di era new normal, di era new spirit. Belajar di rumah bukan berarti kalian bisa tidur-tiduran saja, banyak yang bisa kita lakukan. Pacu kreativitas kalian sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang positif selama kalian belajar di rumah. Bangun terus kompetensi teknis kalian. Ya. Kalian sekolah untuk membangun kompetensi teknis, tapi jangan lupa tetap bangun karakter kebangsaan kalian. Ingat Indonesia Emas 2045, 100 tahun itu adalah kalian. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, sosok hari esok bangun sejahtera.